Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Pada pagi hari ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang cycloconverter. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa yang saya coba untuk jelaskan, yaitu antara lain ya, cycloconverter di sini, nah, definisi, manfaat, konfigurasi dari cycloconverter maupun controller. Nah, kemudian untuk definisi dari cycloconverter sendiri atau yang seringkali disebut dengan cycloinverter, ditulis CCV, ini merupakan suatu perangkat yang mengubah tegangan AC dari tegangan AC yang besar ke tegangan AC yang lebih kecil. Nah, kemudian terkait dengan frekuensi, ya, maka frekuensi pada rangkaian cycloconverter ini bisa konstan, kemudian dirubah ke bentuk lain dengan frekuensi yang berbeda. Kemudian untuk proses perubahan ini tidak menggunakan fasilitas atau intermediasi dari DC link. Ya. Jadi dapat dikatakan cycle converter sendiri sebagai pengubah frekuensi yang mana tegangan AC dengan frekuensi tetap ya, ke tegangan AC dengan frekuensi lain, ya, berubah-ubah. Kemudian perlu saya sampaikan juga untuk DC link sendiri adalah perangkat yang digunakan untuk menstabilkan tegangan. Kemudian menyediakan isolasi, ya, kemudian menekan ripples, membatasi fluktuasi, kemudian bisa juga bertindak sebagai filter. Jadi kalau kita melihat ripples, ini bisa kita ketahui dari ini. Jadi ini ripple, ya. Ini ripple. Nah, kemudian yang ini adalah fluktuasi. Kemudian efek yang diakibatkan oleh kedua hal ini, ya, ini bisa menyebabkan panas ya, pada perangkat elektronika. Kemudian menyebabkan rangkaian digital tidak bekerja secara bagus, bisa saja dikatakan rusak. Ya, ini pernah saya alami ya, ketika saya memperbaiki mesin cuci, itu saya lihat kenapa mesin cuci ini tidak berputar, ya, terutama pengeringnya. Ya. Kemudian setelah saya cek, ternyata motornya itu panas. Ya. Kemudian saya ukur kenapa yang menyebabkan motor ini panas. Akhirnya saya cek lagi di posisi mundur. Ya. Nah, posisi mundur sebelum kapasitor itu, sebelum motor itu adalah kapasitor. Di kapasitor sekitar 3 mikrofarad dengan tegangan sekitar 450 volt. Kemudian saya cek ternyata kapasitor inilah yang rusak. Ya. Ya, jadi tujuan kapasitor di situ sebenarnya adalah untuk meredam ripple ini, atau gangguan pada motor. Namun demikian ketika ripple ini rusak, kapasitor ini rusak, maka dia akan menyebabkan efek pada komponen berikutnya, yaitu motor. Ya, larinya ke beban sehingga menyebabkan panas. Kemudian berikutnya adalah perangkat yang memanfaatkan DC link, yaitu variable speed drive, seperti yang tertera pada slide di depan Anda. Nah, untuk variable speed drive, ini bisa kita lihat rangkaian secara umum, itu adalah terdiri dari rectifier, kemudian kapasitor. Nah, kapasitor di sini bertindak sebagai kapasitor DC link. Kalau kita lihat di sini adalah fixed voltage, tegangannya tetap, kemudian frekuensinya tetap. Ketika kita masuk ke wilayah ini, maka tegangannya bisa bervariasi. Kemudian untuk frekuensinya juga bervariasi. Kita lihat di sini tegangan inputannya adalah tegangan 3 fase dan outputnya tegangan 3 fase juga. Kemudian untuk konfigurasi DC link ya, berdasarkan power rating. Ya. Ketika kita menggunakan tegangan di bawah 600 volt, maka untuk DC link-nya bisa menggunakan hanya kapasitor.
hanya bisa menggunakan kapasitor. Ketika tegangan yang digunakan untuk tegangan masukannya adalah 600 volt. Namun demikian ketika tegangan yang digunakan adalah sekitar 600 sampai 4160 volt atau mungkin lebih, ini bisa menggunakan induktor dan kapasitor. Bisa menggunakan induktor dan kapasitor. LC atau DC link, ya, LC DC link. Nah, jadi seperti yang rangkaian tadi, ini adalah rangkaian 3 fase, ya. Tegangannya tetap, frekuensinya tetap, kemudian untuk yang keluarannya tegangannya bervariasi dan frekuensinya bervariasi. Selanjutnya untuk manfaat cycloconverter sendiri, ini bisa dimanfaatkan di berbagai bidang. Ya. Sambil contoh aja adalah di pabrik semen, ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, ini ada motor-motor juga. Kemudian di sini penggerak di industri baja, di bagian ini adalah motor-motor semuanya. Ini bisa digunakan, bisa memanfaatkan cycloconverter, di mana frekuensinya dirubah dengan tegangan input yang konstan. Kemudian untuk tipe dari cycloconverter sendiri itu bisa menggunakan circulating current atau blocking mode, ya. Kalau circulating current ini merupakan hasil proses asimetri, ya, di dalam motor. Ya. Jadi asimetri di sini dihasilkan dari proses ketidakseimbangan pada belitan pada motor atau winding. Kemudian untuk blocking mode di sini menjelaskan bahwa akan memblok arus sinyal yang tidak diperlukan. Misalkan kita hanya memerlukan sinyal pada siklus positif, maka yang negatif bisa kita blok dengan memanfaatkan konverter positif. Ketika kita menggunakan atau menginginkan siklus negatif, nah kita bisa memanfaatkan konverter negatif untuk memblok sinyal positif. Baik. Kemudian untuk klasifikasi cycloconverter berdasarkan fase. Jadi kalau kita lihat di sini cycloconverter satu fase ke satu fase. Nah, ini maksudnya yang mana? Untuk satu fase. Nah, di sini inputannya ya satu fase. Ya. Ini juga sama. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini untuk tiristornya 4 tiristor ini menghadap ke atas. Kemudian untuk yang ke bawah ini tiristornya menghadap ke bawah. Kemudian untuk outputnya ini dihubungkan dengan beban. Nah, jadi bebannya di sini adalah single phase, hanya 2 kabel aja. Ya. Nah, untuk load-nya atau bebannya ini bisa menggunakan beban resistif atau memanfaatkan beban dynamic atau motor. Kemudian untuk cycloconverter 3 fase ke 1 fase. Kita lihat di sini ada tegangan 3 fase. Kita ketahui dari mana? A, B, C. Ya. Hanya saja di sini memanfaatkan 6 dikalikan 2. Yang satu 6 tiristor ini posisi ke atas, yang berikutnya adalah 6 ke bawah. Bisa aja ini untuk siklus positif dan siklus negatif. Nah, kita lihat di sini. Converter plus ini adalah minus converter. Sedangkan untuk bebannya sendiri, ya seperti yang saya katakan, bisa menggunakan beban resistif atau negatif, resistif atau dynamic. Ya, kita lihat di sini. Ini bebannya. Dinamik ini sambil contoh aja motor. Nah, kemudian untuk cycloconverter 3 fase ke 3 fase. Ya. Kita lihat di sini untuk motornya sendiri beban yang digunakan sebagai beban ini 3 fase. Ya. Jadi intinya bebannya adalah outputnya 3 fase. Nah, kemudian untuk inputnya 3 fase, sehingga kita bisa manfaatkan konfigurasi seperti ini untuk membangun cycloconverter 3 fase and 2 3 fase. Kita lihat aja. Nah, satu fase pertama ini bisa memanfaatkan sekitar 12 tiristor. Yang berikutnya juga 12 tiristor. Yang berikutnya 12 tiristor. Sehingga total dengan penggunaan tiristor di sini adalah sekitar 36 tiristor. Namun demikian ini bisa aja, rekan-rekan mungkin bisa sederhanakan. Berikutnya untuk klasifikasi konverter satu fase ke satu fase. Ya.
Nah, untuk klasifikasi konverter satu fase ke satu fase, ini yang saya terangkan, ini bisa dengan penggunaan pemilihan frekuensi sama dengan F. Yang B pemilihan frekuensi sama dengan F dibagi 2. Kemudian yang T pemilihan frekuensi F dibagi 3. Yang D pemilihan frekuensi F dibagi 4. Apa yang dimaksud dengan ini? Untuk pemilihan frekuensi sama dengan F, kita lihat di sini. Ya. Jadi ini adalah sinyal dihasilkan ketika pemilihan frekuensi sama dengan F. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Ini adalah satu gelombang. Ya. Kita lihat time base-nya 10 0. Artinya apa? Berarti per diff-nya 10 milivolt. Kita hitung berapa diff dalam satu gelombang. Itu akan ketemu frekuensinya. Ya. Kemudian untuk berikutnya, ini adalah pemilihan frekuensi F sama dengan dibagi 2. Nah, untuk lebih mudahnya, kita ketahui untuk klasifikasi cycloconverter berdasarkan fase. Ya. Yang satu fase ke satu fase dengan pemilihan frekuensi. Ya. Ini kalau seandainya F dibagi 2, maka sinyal di bagian siklus positif itu 2. Ya, mudahnya seperti itu. Kemudian untuk siklus negatif, ini juga 2. 2 sinyal. Kita lihat time base-nya sama seperti yang tadi, 10 milidetik. Hanya saja kita lihat berapa frekuensinya. Ya, berdasarkan time base-nya dikalikan berapa diff-nya. Ya, ada berapa diff atau berapa ini dalam satu gelombang. Kemudian untuk pemilihan frekuensi F dibagi 3. Kita lihat ya gampangannya atau mudahnya ini di bagian siklus positif ini ada 3. Untuk yang siklus negatif juga ada 3. Jadi tinggal menghitung frekuensinya berapa dengan seperti yang saya katakan tadi. Kita hitung untuk satu diff ini time base sama dengan 10 milidetik. Berapa diff yang ada di sini dalam satu gelombang. Kemudian berikutnya untuk pemilihan frekuensi sama dengan F dibagi 4. Pada siklus positif ini sinyalnya ada 4. Untuk yang di bawah juga ada 4. Tinggal menghitung berapa frekuensinya ya, dalam satu gelombang. Berikutnya untuk controller. Jadi untuk controller di sini kita bisa lihat di sini ya, itu intinya adalah ini. Intinya adalah ini. Bagaimana untuk merancang suatu pengontrol pada rangkaian cycloconverter. Jadi kalau kita lihat di sini pada rangkaian cycloconverter ini ada sekitar 8 tiristor. Yang mana ini bisa digunakan untuk siklus positif dan siklus negatifnya. Kemudian keluarannya dihubungkan dengan beban dinamik yang di sini adalah motor. Nah, kemudian kalau seandainya ini ada 8, bisa saja menggunakan PWM sekitar 8. Nah, kita lihat pada controller apakah menyediakan 8 controller, 8 PWM atau tidak. Nah, kemudian untuk penyeleksian frekuensi kita bisa memanfaatkan ini. Misalkan satu tiristor ini menggunakan berapa frekuensinya, yang ini berapa frekuensinya, yang ini berapa frekuensinya. Bisa diatur dengan pemilihan selection mode. Nah, ini digambarkan adalah saklar. Ini bisa diganti atau dikembangkan dengan memanfaatkan keypad. Misalkan keypad nomor 1 ini digunakan untuk menghasilkan PWM sekitar 10 Hz. Keypad nomor 2 bisa menghasilkan ditekan, bisa menghasilkan frekuensi sekitar 50 Hz dan seterusnya. Ya, jadi poin yang penting adalah ini. Kemudian apa yang terkait dengan optocoupler with zero crossing detector? Nah, di sini digunakan untuk memproteksi. Jadi seperti yang kita ketahui, ya, sambil contoh aja AVR, itu I/O-nya itu sekitar 20 miliampere. Nah, kalau misalkan di sini juga sama, saya anggap sama, maka apakah kuat untuk mendriver tiristor yang ada di sini? Nah, kalau seandainya tidak kuat, maka membutuhkan ini, optocoupler with zero crossing detector. Nah, yang digunakan untuk memperkuat atau memicu ini.
Kemudian yang switch di sini, ini bisa saja digunakan untuk reset ya. Jadi mengembalikan kondisi controller pada kondisi awal. Ya, kondisi awal. Ya, jadi ini adalah mekanisme controller untuk pengaturan cycloconverter. Jadi untuk controller ini bisa memanfaatkan AVR atau PIC ini, ya, tipenya bebas, ya, kemudian DSP. Yang diperlukan sebenarnya adalah PWM, Pulse Width Modulation, untuk memicu ya, rangkaian thyristor yang ada pada komponen thyristor pada rangkaian cycloconverter. Berikut penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.